tiga tadi tidak menyentuh dari mana pemikiran bahwa ada anak Tuhan yang menebus, menjadi penebus. Oke. Kalau itu tadi konsep ketuhanannya. Ya. Kalau Ustadz sudah mulai bilang menebus atau penebusan dosa, ini berarti konsep keselamatannya nih. Oh. Nah, konsep keselamatan ini berasal dari orang yang bernama Paulus, Ustadz. Paulus ini yang mengajarkan ada yang namanya dosa waris. Berarti pemikiran ini tua ya? Tua. Karena dari awal. Iya. Iya, iya. Pemikiran penebusan dosa ini berasal dari Paulus yang memunculkan gagasan baru yang berbeda dengan gagasan Yesus. Iya. Kalau Yesus meneruskan hukum Taurat. Iya. Tapi kalau Paulus menimbulkan gagasan baru bahwa manusia ini punya dosa waris. Dari mana dosa waris? Dari Hawa. Gitu. Makanya setiap keturunan manusia sudah diwarisi dengan dosa. Manusia yang berdosa yang upahnya maut itu tidak bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Iya. Makanya Tuhan harus turun menjadi manusia, mengutus Yesus, mengutus firman-Nya untuk menebus dosa manusia. Jadi gimana dengan manusia yang lahir sebelum anak Tuhan? Ya. Ketika untuk ditanyakan itu yang manusia sebelum Yesus, nanti mereka akan punya akidah baru lagi bahwa Yesus matinya itu menebus dosa semua manusia. Oh, yang sebelum juga. Dari yang sebelum sampai yang nanti. Semuanya begitu dirapel. Iya. Cuman gini Ustaz. Nah, ini sekarang saya sedang menulis buku baru nih Ustaz ya. Di dalam 4 gospel diceritakan bahwa ada ayat yang berbunyi begini, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka dikaruniakanlah anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada anaknya ini, akan memperoleh hidup yang kekal. Ini ada ayat begini. Terus kemudian diceritakan lagi bahwa Yesus setelah dia ditangkap, itu ditangkap karena muridnya yang bernama Yudas Iskariot berkhianat. Tetapi sebelum Yudas berkhianat, Yudas dibisiki oleh iblis. Ada ayatnya Ustaz. Jadi iblis membisiki Yudas, Yudas menyerahkan Yesus ke imam Yahudi, imam Yahudi menyerahkan Yesus ke gubernur Pontius Pilatus. Baru setelah ada proses nego dengan imam Yahudi, akhirnya Pontius Pilatus bersedia menyalibkan Yesus, yang menyalibkan Yesus tentara Romawi. Nah, sedangkan Paulus punya konsep, Yesus yang mati di atas kayu salib itu menebus dosa manusia. Tapi ada cerita, Yesus dikhianati muridnya, kemudian muridnya ini dibisikin oleh iblis dan sebagainya, sampai akhirnya disalib dan akhirnya